Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azanallahu yakum. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang as-sabru, sabar, di halaman 81. Sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya, makna sabri wa haqiqatuhu, di halaman 84. Makna sabar dan hakikat dari kesabaran. Setelah muallif rahimahullah taala di sini menyebutkan tentang kedudukan sabar, keagungan dari sabar, kemudian beliau menyebutkan tentang apa itu makna as-sabr. Kata beliau, as-sabru lughatan huwa al-man'u wal hubs. As-sabru, kata sabar, lughatan secara bahasa artinya al-man'u wal hubsu. Man'u artinya menahan atau mencegah. Al-hubsu yang menahan. Ini kata sabar secara bahasa al-man'u, mencegah dan menahan. Ini sabar. Adapun wa syara'an, secara makna syariat, kalau tadi makna bahasa man'u wa al-hubsu, mencegah dan menahan, wa syara'an fa huwa hubsun nafsi 'anil jazai wal lisani 'anit tasakki wal jawarihi an natamil hududi wa syaqqil juyubi wa nahwihima. Kata beliau mendefinisikan makna sabar secara syariat. Sabar adalah yang pertama cakupannya. Definisi yang beliau di sini sebutkan adalah definisi secara cakupannya. Sabar itu adalah menahan jiwa dari al-jaza'. Jaza' itu artinya kacau, kegaluan, kekacauan dan seterusnya. Menahan jiwa dari kekacauan atau kegaluan ketika menghadapi sesuatu, menghadapi musibah, perkara-perkara yang berat, sehingga nafsunya, jiwanya senantiasa teguh, kokoh, tidak tercerai-berai. Ini sabar. Wal lisan 'anit tasakki, dan juga menahan lisan dari mengeluh, dari mengadu,
ya, wal jawarih an natamil khududi wa syaqqil juyub, dan juga menahan ya anggota badan dari latamil khududi, ya menampar-nampar pipi, atau wasyaqqil juyub, atau merobek juyub, ya saku, ya yang ada pada baju dan selainnya. Ya, di sini beliau mendefinisikan sabar secara amaliyah. Jadi orang yang sabar itu demikian. Ya. Orang yang sabar adalah orang yang bisa bersikap, ya, menahan diri ketika menghadapi musibah yang berat. Ya, jiwanya bisa bersabar, tidak ya merasa goncang, ya kokoh jiwanya, teguh jiwanya. Lisannya bisa bersabar, tidak mengucapkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Kemudian anggota badannya juga bisa bersabar, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ya tidak menerima dengan apa yang Allah berikan. Inilah as-sabr. Waqila, dan pendapat yang lain ketika menjelaskan apa itu hakikat sabar, huwa khuluqun fadil min akhlaqin nafs. Sabar ini adalah salah satu akhlak yang mulia, perangai yang mulia dari perangai-perangai yang ada pada jiwa manusia. Sabar adalah salah satu perangai yang mulia dari perangai-perangai yang ada pada jiwa seseorang, yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsun wa la yajmal, yang dengan perangai tersebut, dengan sifat tersebut bisa mencegah seseorang melakukan perkara-perkara yang tidak selayaknya, tidak semestinya. Ini sabar. Ya. Jadi orang dikatakan memiliki kesabaran ketika ditimpa suatu musibah, itu ditunjukkan ketika dia mampu menahan dirinya, tidak melakukan perkara-perkara yang ma la yahsunu wa la yajmal, perkara-perkara yang tidak baik dan tidak elok, tidak semestinya. Ini sabar. Dan biasanya terlihat kapan? Kalau sudah ada ujian. Kalau teori seperti ini kadang kita juga bisa, saya bisa bersabar. Tapi nanti terlihat ketika ada ujian. Apakah memang dia memiliki sifat sabar sejati atau tidak? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kesabaran itu ketika apa? Ketika pukulan yang pertama, itu akan terlihat sabar atau tidaknya. Disitulah seseorang akan terlihat apakah dia memiliki sifat sabar atau tidak ketika pertama kali terjadi musibah. Wa huwa quwwatun min quwwan nafsi allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha. Dan sabar ini adalah salah satu bentuk kekuatan jiwa. Ya, sabar ini adalah salah satu bentuk kekuatan jiwa, ya. Yang dengan sikap sabar tersebut dia akan memperbaiki keadaannya dan akan meneguhkan, menguatkan urusannya. Ini sabar. Jadi sabar ini adalah kaitannya dengan quwwatun nafs, kekuatan jiwa seseorang ketika menghadapi suatu musibah. Dan sabar ini ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, sebagaimana perangai-perangai yang lain, sifat-sifat yang lain seperti orang yang berhati-hati, ta'anni, tidak terburu-buru dan seterusnya. Ini ada yang jibiliyah, ada yang kasbiyah. Ada yang jibiliyah itu apa? Bawaan. Ada memang sifat-sifat baik itu Allah berikan sejak lahir, itu jibiliyah. Memang seseorang punya bawaan dia penyabar. Seseorang punya bawaan dia ketika bersikap tenang, tidak terburu-buru. Seseorang punya bawaan dia jujur, bawaan lahir, jibiliyah.
Ada juga kasbiyah, sesuatu yang diusahakan, dilatih sehingga seseorang bisa memiliki sifat sabar. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, jujur, itu ada yang jibiliyah, bawaan, ada yang kasbiyah, sesuatu yang dilatih sehingga orang punya sifat jujur. Dan kesabaran ini akan terlihat ketika seseorang mendapatkan suatu musibah. Ya, maka besar tidaknya kesabaran, kuat tidaknya kesabaran akan terlihat ketika dia mendapatkan suatu musibah. Su'ila anhu al-Junaidu, Junaid pernah ditanya tentang sabar. Apa itu sabar? Faqala, maka dia mengatakan, tajarra'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Ini Junaid pernah dikatakan, Imam Junaid pernah ditanya apa itu sabar. Sabar itu kata beliau tajarra'ul mararah, ya, menahan atau menelan rasa pahit, min ghairi ta'abbus, dengan tanpa bermuka masam. Artinya apa namanya, kita menahan rasa pahit, ya, menahan sesuatu yang tidak enak, tidak suka, tapi dia tidak menunjukkan muka masam. Ya, ini orang yang sabar. Wa qala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri, huwa, dia sabar itu adalah at-taba'ud 'anil mukhalafat, berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyimpang, yang tidak semestinya. Was-sukunu 'inda tajarru'u ghasas al-baliyah, dan senantiasa bersikap tenang ketika datangnya, ketika menahan, ya, musibah atau petaka. Ya, berusaha menjauhi sikap-sikap yang menyimpang, yang tidak baik, yang tidak benar, dan senantiasa bersikap tenang ketika sedang menghadapi suatu musibah yang besar. Wa izharul ghani ma'a khululil faqri bisahatil ma'isyah, dan senantiasa menampakkan kekayaan atau kecukupan bersama dengan, ya, diselimutinya kefakiran di masalah ma'isyah, ya, di area ma'isyah, mata pencaharian. Jadi di sini para ulama menjelaskan sabar dengan sikap-sikap, ya. Bagaimana seseorang senantiasa berusaha menjauhi dari perkara-perkara yang menyimpang, yang tidak dibenarkan, senantiasa bersikap tenang ketika menghadapi suatu musibah, dan senantiasa menampakkan kecukupan, izharul ghani, artinya tidak suka meminta-minta, ya, padahal dia orang yang fakir. Dia senantiasa menampakkan kecukupannya di hadapan orang lain, seolah-olah dia orang yang tidak butuh bantuan. Seolah-olah dia tidak butuh bantuan, karena dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Waqila, dan dikatakan pendapat yang lain, as-sabru huwa al-wuquf ma'al bala bi husnil adab. Sabar adalah senantiasa berhenti ketika menghadapi suatu musibah, ya, dengan membaguskan adab. Ini sabar. Ya, senantiasa menahan diri, wukuf. Ya, tidak melakukan sikap-sikap yang tidak semestinya. Indal bala, ya, ma'al bala, ya, bersama ujian yang menimpa.
bihusnil adab, dengan selalu membaguskan adabnya, dengan adab yang bagus. Wakila, dan dikatakan sabar huwa al-ghani al-ghina fil balwa bila zuhuri syakwa. Sabar dia adalah al-ghina fil balwa, merasa cukup ketika mendapatkan musibah dengan tanpa menampakkan keluhan-keluhan. Ini sabar. Makanya orang yang paling kuat ketika mendapatkan ujian-ujian musibah adalah orang yang punya kesabaran. Sebaliknya orang tidak punya kesabaran, maka kita lihat dia mudah mengeluh, mudah mengaduh ketika Allah uji dengan ujian-ujian di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak bersabar, ya, tidak yakin dengan pertolongan Allah Tabaraka Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama dengan kesusahan-kesusahan, musibah-musibah yang Allah timpakan, di balik itu ada kemudahan-kemudahan, ada pertolongan yang Allah janjikan. Wara'a ahadu salihin rajulan yashtaki ila akhihi. Ada salah seorang saleh, dia melihat ada seseorang yang mengadu tentang saudaranya. Ya. Dia mengeluhkan tentang saudaranya. Dia mengeluh kepada saudaranya. Ya. Ada orang saleh melihat ada seseorang, dia melihat ada seseorang yang sedang mengadu atau mengeluhkan urusannya, perkaranya kepada saudaranya. Faqala lahu, maka orang saleh tadi mengatakan kepada orang suka mengeluh tadi, ya hadza wallahi ma zitta ala an syaqauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Wahai orang ini, wahai fulan, ya, demi Allah, mazitta ala an syakauta, pengaduan yang engkau lakukan ini, keluhan-keluhan yang engkau sampaikan kepada saudaramu itu tidak akan menambahkan, ya, man yarhamuka ila man la yarhamuka, ya, pada zat yang senantiasa menyayangimu, ya, ya, tidak menambahkan atas pengaduan terhadap zat yang senantiasa menyayangimu kepada zat yang tidak, yang menyayangimu. Artinya, ya, ketika kita banyak mengadu kepada manusia, mengeluhkan urusan-urusan kehidupan kita kepada manusia, ya, di sisi lain kita tidak mengadu kepada Allah yang justru Allah itu zat yang senantiasa menyayangi kita. Ya. Maka terkadang itu tidak banyak memberikan permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Ya. Terkadang tidak banyak menyelesaikan permasalahan. Ya. Waqila fi dzalik, ya, ada ucapan terkait hal tersebut, wa idza syaqauta ila bani adama innama tashkir rahima ila alladzi la yurham. Apabila engkau mengadukan urusanmu kepada manusia, sesungguhnya engkau sedang mengadukan, ya, mengeluhkan zat yang maha rahim, Allah Jalla Jalaluh, kepada manusia yang tidak punya sifat rahim. Wasyaqwa naw'an, keluhan-keluhan, ya, itu ada dua macam. Ya. Pengaduan atau keluhan seseorang ketika mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupannya, kata beliau, naw'ani, ada dua macam. Syaqwa ilallahi azza wa jalla. Yang pertama mengadu, mengeluhkan urusannya,
mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi la tunafi as-sabra. Mengeluh seperti ini tidak menghilangkan kesabaran. Mengadu, ya. Apa kalau bahasa kita seperti anak kecil ketika mengadu kepada ibunya, ya, terkait apa yang menimpanya. Demikian juga manusia, ya, ketika dia mengeluhkan atau mengadukan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku telah tertimpa seperti ini. Ya Allah, aku telah mendapatkan musibah seperti ini. Aku telah mendapatkan ujian seperti ini. Ini namanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa hadhihi la tunafis sabr. Pengaduan, keluhan yang disampaikan hamba kepada Allah seperti ini tidak menafikan, menghilangkan kesabaran. Artinya orang seperti ini tidak dikatakan dia bukan orang yang sabar. Ya, karena mengadu kepada Allah itu tidak menghilangkan, menafikan kesabaran. Kaqauli Yaqub alaihissalam. Hal ini sebagaimana ucapan Nabiullah Yaqub alaihissalam ketika Yaqub ditinggal oleh anak yang sangat dicintainya, Yusuf alaihissalam. Ketika Yaqub ditinggal oleh anak yang dicintainya, yaitu Yusuf alaihissalam, kemudian Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa uzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Maka pengaduan keluhan yang diucapkan Nabiullah Yaqub alaihissalam dengan mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku adukan, ya, kesusahan yang menimpa diriku dan kesedihan yang menimpa diriku, aku semua adukan kepada Allah. Ini tidak berarti Nabi Yaqub tidak sabar. Ini tidak berarti Nabi Yaqub tidak bersabar. Nabi Yaqub sangat bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Kehilangan anak itu ujian yang sangat besar. Ya. Karena seseorang bisa menahan ketika hilang mobilnya, ya, hilang rumahnya terbakar segala macam, tapi tidak bisa bersabar ketika kehilangan anak yang dicintai. Ya. Ini berat. Itu yang menimpa Nabiullah Yaqub alaihissalam. Kemudian Nabiullah Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa uzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan, ya, kesusahan yang menimpa diriku ini dan kesedihan yang menimpa diriku ini hanya kepada Allah. Maka Allah mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Nabi Yaqub telah menunjukkan kesabaran yang sangat bagus. Artinya apa? Allah tidak menafikan kesabaran pada Nabi Yaqub ketika dia mengadukan urusannya, kesedihannya, musibah yang menimpa dirinya diadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mengadu yang pertama. Wa qauli sayyidis sabirin salawatullah wassalamu alaih. Dan juga pengaduan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata ilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan yang ada pada diriku dan sedikitnya kemampuanku untuk berbuat. Ini mengadukan urusan-urusan musibah-musibah yang menimpa, kesusahan, kesempitan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang tidak tercela. Tidak tercela. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat cinta kepada hambanya yang menunjukkan butuhnya hamba kepada diri. Semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin seorang hamba merasakan dirinya butuh di hadapan Allah, meminta, mengadu, mengeluh, menangis dan seterusnya, maka Allah sangat cinta kepada hamba yang demikian. Menunjukkan dia, ya,
begitu dekatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia adukan urusannya kepada Allah, permasalahan kepada Allah. Ya. An-naw'u tsani, mengadu yang kedua adalah syakwal mubtala bilisanil hali awil maqali. Fahadhihi la tujami'u sabra bal tudaduhu wa tubtiluhu. Yang kedua adalah pengaduan orang yang tertimpa musibah bilisanil hal awil maqal, dengan bahasa-bahasa tubuh atau dengan bahasa ucapan. Ya. Maka inilah yang akan menjauhkan dari kesabaran, ya, bahkan itu akan membatalkan kesabaran. Terkadang orang yang ditimpa suatu musibah yang besar, ujian yang besar, mungkin lisannya dia tidak mengucapkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Tetapi lisanul hal, bahasa tubuhnya, bahasa gerakannya menunjukkan dia tidak sabar. Menunjukkan dia sedang mengadu atau mengeluh. Seperti tadi, seorang yang mungkin ditinggal anaknya, ditinggal istrinya, suaminya, dia menampar mukanya, ya, kemudian merobek-robek bajunya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini menunjukkan tidak adanya kesabaran. Ini namanya lisanul hal, bahasa tubuh, ya, yang itu menunjukkan tidak ada kesabaran ketika mendapatkan ujian. Atau lisanul maqal, atau dengan ucapan-ucapan. Ya, sering terkadang kita dapatkan, ya, orang-orang yang mungkin ketika ditimpa ujian yang berat, ucapannya ngalor ngidul, nggak jelas. Ya, ia mengatakan Allah tidak adil, Allah ini segala macam. Ini menunjukkan tidak adanya kesabaran. Sikap-sikap seperti ini mengurangi, bahkan bisa membatalkan kesabaran. Makanya ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, mengadukan urusan, ya, mengeluhkan urusan itu tidak semuanya tercela, ya. Tidak semuanya tercela, ya. Yang tercela adalah banyak mengadu, banyak mengeluh di hadapan manusia. Itu yang tercela. Sekali dua kali mungkin orang akan simpati, ya. Tapi kalau berkali-kali, gimana? Masih tetap simpati ya orang. Si fulan kalau kesini paling mengadu, paling mengeluh, lagi-lagi ke situ, lagi-lagi itu. Dikit-dikit masalah, saya ini susah, saya ini, gak pernah dia ada muka ceria. Orang lama-lama bosan, gak ada simpati. Orang tidak simpati dengan orang seperti itu, menunjukkan kesedihan, menunjukkan ini, mengeluh terus, seolah-olah hidupnya itu tidak pernah ada kebaikan. Ya. Maka sikap seperti ini, ikhwani wa akhwati a'azanakum, ini menunjukkan kurangnya kesabaran dengan apa yang Allah ujikan. Biasanya orang-orang seperti ini, imma karena dia tidak memahami hakikat perkaranya, hakikat ujian yang menimpa dirinya, imma dia kurang yakin dengan janji-janji Allah, dengan apa yang Allah janjikan di balik musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak memberikan busyra, kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa suatu musibah, ya. Sehingga ketika dia memahami hakikat suatu musibah, dia akan mudah bersabar. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim kecuali imma itu akan, ya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, atau akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu satu musibah. Ya, sampai duri yang menusuk kaki pun bisa menjadi kafarah, penebus kesalahan. Itu baru sebatas duri yang menusuk kaki kita. Apalagi mungkin kita kehilangan anak, kehilangan istri, dan seterusnya. Kalau kita bersabar, maka balasannya sangat besar. Maka seorang muslim ketika memahami hakikat musibah yang menimpa seorang mukmin, bahwa tidak ada satu musibah yang Allah berikan dari musibah-musibah yang menimpa dirinya, melainkan baik ada kalanya Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahannya, atau Allah ingin mengangkat kedudukannya nanti di surga, di akhirat kelak,
maka dia akan bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Dia akan bisa bersabar dan dia akan senantiasa husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluhu, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika ada seorang yang mungkin diuji oleh Allah dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, ya, sampai mungkin dia meninggal dunia dengan sakitnya tersebut. Berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun dia mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya meninggal dunia. Kita tidak tahu, mungkin dengan sebab sakit yang dia alami dan dia bersabar, dia senantiasa serahkan urusannya kepada Allah. Dengan sebab tersebut Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Kita tidak ngerti. Ya, kita tidak tahu. Karena banyak seorang akan diangkat oleh Allah itu banyak caranya. Seorang akan diangkat kedudukannya oleh Allah nanti di akhirat itu banyak sebabnya. Ada orang yang diangkat kedudukannya dengan apa? Dengan sebab amalnya. Dengan sebab amal yang dikerjakan. Sholat yang dia kerjakan, puasa yang dia kerjakan, atau sedekah zakat yang dia kerjakan, atau birrul walidain yang dia kerjakan, atau ilmu yang dia ajarkan, dan amal-amal solehnya. Ada juga orang diangkat kedudukannya oleh Allah dengan ujian, bukan dengan amal. Karena mungkin amalannya tidak mampu. Ya. Amalnya tidak mampu mengangkat kedudukan dia pada kedudukan yang telah Allah tetapkan. Maka untuk sampai pada kedudukan yang Allah tetapkan, diangkat dengan musibah. Bukan dengan amal soleh. Diangkat kedudukannya oleh Allah pada kedudukan yang telah Allah tetapkan dengan apa? Dengan musibah-musibah yang Allah berikan dan dia bersabar dengan musibah tersebut. Maka boleh jadi orang mungkin ilmunya pas-pasan, amalannya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, tetapi dia sangat bersabar dengan musibah yang Allah berikan, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang beramal. Kita semuanya tidak tahu. Makanya seorang muslim ketika memahami konsep seperti ini, dia akan senantiasa husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan dia keluhkan? Ya. Kalau musibah-musibah yang menimpa tersebut akan menjadikan sebab dia semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terkadang Allah menunjuk, sudah ada dua. Terkadang Allah Azza wa Jalla, ya, ketika ingin mendekatkan hamba kepada dirinya, Allah udah uji dengan musibah. Ya. Dengan diberikan musibah, penyakit, musibah ini, dia akan merasa butuh. Seseorang kalau sudah merasa lemah, merasa tidak punya kemampuan, biasanya dia akan mudah mengadu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tetapi kalau di waktu dia sehat, di waktu dia kaya, di waktu dia di atas, kadang lupa, sholatnya juga lupa, tilawahnya, baca Qur'annya lupa, karena tidak ada kebutuhan. Ya. Terkadang kita juga merasakan, kan? Coba jenengan kalau lihat misalkan lagi menghadapi musibah, orang tua sakit, berobat nggak kunjung sembuh, jangan akan mudah, hatinya akan tersentuh, ya, akan mudah mengadu kepada Allah, dekat kepada Allah. Tapi ketika ya keluarga kita sehat, keluarga kita nggak ada masalah, rezeki mudah, lancar, lupa. Jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh ibadah. Ikhwani wa akhwati a'azzanallahikum, inilah dua bentuk pengaduan. Yang pertama mengadu yang tidak tercela, yaitu mengadukan urusannya, mengeluhkan urusannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua adalah mengadu yang tercela, yaitu mengadu kepada manusia. Ya, azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita langsung bacakan di halaman 86. Ya. Karena kalimat sahatul afiyah ini saya kurang paham. Di halaman 86 bisa dilihat di atas. Wa nafsu matiyatul abdi allati yasiru alaiha ilal jannati awin nar.
Kata beliau, an-nafsu, jiwa itu seperti hewan tunggangan bagi seseorang. Matiyatul abdi, jiwa itu adalah hewan tunggangan seseorang. Ya. Jadi jiwa itu seperti hewan tunggangan yang dengannya seseorang akan menuju ke surga atau menuju ke neraka. Ibarat seseorang sedang melakukan perjalanan ke surga atau ke neraka, maka kendaraannya adalah jiwa itu sendiri. Ya, jiwa itu seperti kendaraannya, yang dengan kendaraan tersebut seseorang akan berjalan menuju ke surga atau menuju ke neraka dengan jiwanya tersebut. Ya. Wasabru laha bimansilatil khitami wazzamam lil matiyah. Dan sabar itu dihubungkan dengan jiwa itu seperti tali kekang dengan hewan tunggangan, ya. Tali kekang atau tali kendali. Ya. Karena kalau zaman dulu kan kendaraannya ya hewan tunggangannya, belum ada motor, belum ada mobil, kuda, ya. Kan kalau ada hewan tunggangan naik kuda kan ada tali kekangnya yang buat mengendalikan. Mau belok kanan, belok kiri, berhenti atau maju. Makanya itu ya. Ya saya sendiri belum pernah naik kuda langsung. Ya. Kata beliau, ya, an-nafsu, jiwa itu seperti hewan tunggangannya, dan sabar itu seperti tali kekangnya. Tali kekang yang ada pada tunggangan, pada hewan tunggangan. Fa in lam yakunil matiyah khitamun wala zumamun syaradat. Kalau hewan tunggangan itu nggak ada tali kekangnya, nggak ada pengendalinya, maka dia akan lari, ya. Entah kemana, gitu ya. Tidak terkendali, karena nggak ada yang mengekangnya. Ya. Ya. Syaradat fi kulli madhhabin, dia akan lari kemana dia berlari. Jadi kalau hewan tunggangan yang kita tunggangi nggak ada tali kekangnya, nggak ada kendalinya, maka dia akan lari kemana dia berlari, suka-suka dia. Gak bisa kita atur-atur ke kanan, ke kiri, diam atau maju. Itu kalau gak ada tali kekang. Demikian juga jiwa kita. Kalau jiwa kita gak punya kesabaran, maka jiwa ini akan lari kemana dia lari. Gak ada yang ngerem. Kemana jiwa inginkan, maka kesitulah kita akan berlari. Gak ada yang membelokkan ke kanan atau ke kiri, menahan atau maju. Ya, karena sabar itu seperti tali kekangnya tadi. Wa khufidha min khutabil hijat. Ya. Dan apa namanya? Khufidha min khutabil hijat telah dikenal, dihafal dari khutbah kepada para jemaah haji, atau nasihat yang sudah saya disampaikan. Iqra'u hadhihi nufusa fa innaha tul'atun illa kulli shay. Ya, pukullah jiwa ini, ya, cambuklah atau pukullah jiwa ini, karena sesungguhnya dia akan senantiasa menuruti segala bentuk-bentuk keburukan. Farahimallahu imra'an ja'ala li nafsihi khitaman wa zimaman faqadaha bi khitamiha ila ta'atillah. Wa sarafaha bi zimamiha an ma'asillah. Maka semoga Allah merahmati, menyayangi seseorang yang dia telah menjadikan untuk jiwanya tersebut ada pengendali, ada tali pengendali, ya, yang dengan tali kendali tersebut dia senantiasa mengarahkan jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan memalingkan dengan tali pengendali, tali kekangnya tersebut, ya, meninggalkan segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah. Fa inna sabra an maharimillah aisaru minas sabri ala adzabihi. Karena bersabar menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan
itu lebih mudah daripada bersabar menahan diri di atas azab yang Allah telah berikan. Artinya seseorang akan lebih mudah urusannya ketika dia mampu meninggalkan kemaksiatan, perkara-perkara yang Allah haramkan darinya, daripada nanti dia bersabar menahan diri di atas azab yang Allah berikan. Itu tidak berat sekali. Maka lebih baik kita menahan diri ya dari apa yang Allah haramkan, karena kita tidak bisa bersabar ketika mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa bersabar dengan azab Allah? Ya, karena azab Allah sangat pedih, sangat berat. Tidak ada yang bisa bersabar menahan diri dari azab Allah Azza wa Jalla. Wa nafsu laha quwwatan. Jiwa seseorang itu punya dua kekuatan. Jiwa seseorang itu punya dua potensi kekuatan. Yang pertama adalah quwwatul iqdam wa quwwatul ihjam. Quwwatul iqdam artinya kekuatan untuk berbuat. Quwwatul iqdam, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kekuatan untuk berbuat, beramal. Yang kedua quwwatul ihjam, kekuatan untuk menahan diri. Dan masing-masing orang berbeda dari dua sisi. Ya, setiap orang berbeda-beda kekuatannya. Kekuatan di dalam beramal atau kekuatan di dalam menahan, itu beda. Ada orang-orang yang Allah berikan kekuatan di dalam beramal, tapi tidak berikan kekuatan dalam menahan. Artinya apa? Urusan amal soleh dia jagonya. Sholat malam dia kuat, puasa dia kuat, zakat, sedekah dia kuat. Ya, tetapi giliran menahan maksiat nggak mampu, lemah. Ya, urusan menahan diri dari maksiat dia kalah dengan nafsunya. Ada orang-orang yang demikian. Berarti dia punya potensi apa? Quwwatul iqdam, kekuatan di dalam beramal, tapi tidak punya kekuatan di dalam menahan nafsu. Ada atau sebaliknya, ada seorang yang dia kuat dalam menahan nafsunya, menahan godaan syahwatnya, godaan fitnah dunia, dia kuat. Tapi kalau urusan beramal lemah, urusan sholat lemah, urusan puasa lemah, urusan infak lemah. Ya. Tapi kalau urusan menahan diri kuat. Ada yang orang seperti itu. Ada yang kuat dua-duanya, punya kekuatan dalam beramal, juga punya kekuatan di dalam menahan, mengendalikan jiwanya. Ada yang lemah dua-duanya, amalnya juga lemah, menahan nafsunya juga lemah. Ya. Ini kata beliau bahwasanya jiwa seseorang itu punya dua potensi kekuatan, kekuatan di dalam berbuat, bertindak, quwwatul iqdam, dan juga kekuatan di dalam al-ihjam, menahan nafsunya, menahan jiwanya. Fa haqiqatus sabru, maka yang dimaksud dengan orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar dikaitkan dengan dua kekuatan ini, kekuatan di dalam berbuat atau kekuatan di dalam menahan. Orang sabar adalah an yaj'ala quwwatul iqdam masrufatan ila ma yanfa'u wa quwwatul ihjam imsakan amma yadurru. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menjadikan potensi kekuatan berbuatnya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan dia menjadikan potensi kekuatan menahannya untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membahayakannya. Ini orang sabar. Ini hakikat orang yang sabar itu seperti itu. Saya ulangi lagi. Haqiqatus sabri, hakikat kesabaran adalah an yaj'ala quwwatul iqdam masrufatan ila ma yanfa'u. Dia menjadikan kekuatan berbuat, ia palingkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Dan dia menjadikan kekuatan menahan diri untuk menahan dari perkara-perkara yang membahayakannya. Itu orang sabar. Itu orang yang bisa bersabar.
Maka ketika orang mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan ujian, dia lihat apakah dia mampu ya mengarahkan potensi kemampuan dia berbuat, dia gunakan untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, ya. Bisa meringankan musibahnya, bisa menghilangkan dari kesedihannya dan seterusnya, atau tidak, ya. Atau dia mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu akan membahayakannya. Karena mengeluh, mengadu, berputus asa, atau bahkan wa'iyadzu billah bunuh diri dan seterusnya, itu justru akan membahayakannya. Justru itu akan membinasakannya, bukan menyelesaikan masalah. Ya. Bukan menyelesaikan masalah. Apakah dengan kita mengeluh, kita mengadu, masalah akan selesai? Tidak. Justru masalah akan semakin berkepanjangan, tidak selesai-selesai. Ya, tidak selesai-selesai. Tetapi kalau dia serahkan urusannya kepada Allah, dia bersabar, kemudian dia tata kembali hidupnya, dia tata lagi rencananya dan seterusnya, ya, dia perbaiki urusannya, maka justru itu akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi dirinya. Inilah sabar. Bagaimana seseorang bisa menjadikan kekuatan potensi berbuatnya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, dan bagaimana dia bisa menjadikan potensi menahan dirinya untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membahayakannya. Wa minan nas man yasbiru ala qiyamil lail wa masyaqqatis siyam wa la yasbiru an nadrati muharramatin. Ada di antara manusia, kata beliau, ada orang-orang yang bisa bersabar menahan dirinya ketika dia melakukan sholat malam. Karena sholat malam butuh kesabaran enggak? Butuh. Kalau enggak bersabar enggak mampu kita. Bangun di tengah malam itu Masya Allah beratnya. Apalagi di waktu hujan, selimutnya tebal. Beratnya Masya Allah. Butuh kekuatan. Kekuatan untuk melawan, ya melawan diri. Itu butuh kesabaran. Ada orang-orang yang punya kesabaran seperti itu. Dia mampu bersabar, menahan dirinya, ya. Dia bangun di tengah malam, salat malam, wa masyaqqatis siyam, dan kepayahan di dalam berpuasa. Beratnya puasa dia mampu jalani. Ya. Ada orang seperti itu, tetapi dia tidak bersabar ketika melihat apa yang Allah haramkan. Tak mampu dia, lemah nafsunya. Ya. Wa minhum man yasbiru 'ala an-nazar wal iltifat ila as-suwar wa la sabara lahu 'ala amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad. Sebaliknya, ada di antara manusia yang dia bisa bersabar menahan diri dari melihat atau berpaling kepada aswar, ya, pemandangan-pemandangan, ya, yang tidak diperbolehkan, ya, gambar-gambar yang diharamkan. Dia bersabar, bisa menahan diri, dia punya kekuatan. Tetapi dia tidak bisa bersabar untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau berjihad di jalan Allah. Dia bersabar. Artinya masing-masing manusia punya perbedaan dari dua potensi ini. Potensi berbuat dan potensi menahan. Dan kesabaran yang sempurna adalah kesabaran ketika menggabungkan dua potensi ini. Punya kekuatan di dalam melakukan amal soleh dan punya kekuatan di dalam menahan diri dari bermaksiat. Itu kesabaran yang sempurna. Wa qila as-sabru syuja'atun nafs. Dan dikatakan pendapat yang lain, sabar itu adalah termasuk syuja'atun nafsi, ya, keberanian jiwa, ya, kekuatan jiwa, itu sabar. Wa min hahuna akhadhal qailu qawlah. Dari sinilah, ya, ada orang yang mengatakan asy-syaja'atu sabru sa'atin. Hakikat kekuatan itu, asy-syaja'ah, keberanian itu adalah sabar walaupun hanya sebentar. Itu hakikat dari keberanian.
ketika seseorang bisa bersabar walaupun hanya sebentar. Karena itu berat. Was-sabru wal jaza'u diddani. Sabar dan mengeluh itu dua hal yang saling bertolak belakang, tidak mungkin bertemu. Kesabaran dan mengeluh itu bukan dua hal yang akan bertemu. Ini saling bertolak belakang. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala an ahli nar. Sebagaimana Allah azza wa jalla mengkhabarkan tentang penduduk neraka nanti. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Allah menukilkan perkataan penduduk neraka ketika mereka sudah diazab di dalam neraka, wal'iyadzubillah, mereka mengatakan sawa'un alaina, sama saja bagi kami, kata mereka, ajazi'na, apakah kami mengeluh, am sabarna, apakah kami bersabar, malana min mahis, kami tidak punya tempat untuk melarikan diri. Artinya mereka ketika sudah diazab, mau dia mengeluh, mau dia bersabar, gak ada gunanya di situ. Sudah gak ada faedahnya. Sudah mereka akan kekal di dalamnya, wal'iyadzubillah. Ini bentuk penyesalan yang besar dari ahlun nar, sehingga mereka mengatakan kami mau mengeluh, mengadu ketika kami diazab atau kami bersabar, tidak ada bedanya. Malana min mahis, kami nggak punya tempat untuk melarikan diri, untuk keluar dari azab ini. Allah kabarkan hal ini agar kita menjadi perhatian bahwasanya ya, penyesalan seperti ini penyesalan yang sudah terlambat. Penyesalan ahli neraka ketika Allah masukkan ke dalam neraka, sehingga mereka mengatakan sama saja bagi kami mau mengeluh, kami bersabar, gak ada gunanya, gak bisa keluar. Jangan sampai kita juga demikian. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Ini penjelasan tentang hakikat kesabaran, mudah-mudahan bisa difahami. Dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya beliau akan menjelaskan tentang aqsamus sabri, macam-macam kesabaran, bentuk-bentuk kesabaran seperti apa, wa bi'tibari muta'alliqatihi, ya, kaitannya dengan perkara yang ya terkait dengannya. Jadi karena nanti ya kesabaran itu banyak macamnya, ya. Sebagaimana ya secara umum dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sabar itu nanti ada 3. Walaupun nanti di buku ini akan diperjelas ya lebih rinci. Ada as-sabru ala ta'atillah, ya, as-sabru ala ta'atillah, bersabar ketika sedang melaksanakan ketaatan. Kemudian was-sabru apalagi? An maksiatillah, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemudian terakhir adalah bersabar ala aqdarillah, as-sabru fi ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. Ini secara umum ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Sabar itu ada bersabar ketika sedang melaksanakan ketaatan, butuh kesabaran, menahan diri, tidak keluar dari ketaatan. Yang kedua as-sabru an maksiatillah, bersabar untuk meninggalkan maksiat, ini juga butuh kekuatan, butuh kesabaran. Yang terakhir adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar ketika menerima takdir-takdir Allah, musibah-musibah yang Allah berikan. Insyaallah untuk penjelasannya lebih lanjut mudah-mudahan bisa kita bacakan nanti pada kesempatan berikutnya biidznillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.